Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Kita semua dalam keadaan yang diberkati. Apapun yang kita alami, apapun yang hari-hari ini menjadi pergumulan kita punya Tuhan Yesus. Kita serahkan pada Tuhan Yesus yang memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Mari sebentar kita akan masuk dalam ibadah dan kita akan masuk untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menolong kami, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Mujizat tersedia bagi setiap kami yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita percaya, yang percaya katakan amin. Sebab Allah sanggup melakukan segala perkara. Mujizatnya masih tersedia bagi saudara dan saya hari ini. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan, sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan bagi setiap kita. Mari bersukacita. Apapun yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang dahsyat. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan
bagi kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersama-sama katakan, Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka terima kasih Tuhan. Kami merindukan menjadi sempurna seperti-Mu ya Tuhan. Bentuk hati kami, bentuk hidup kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakai
pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau menyembah-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku.
Shalom Aleihim. Puji Tuhan, kita bersyukur kita ketemu lagi dalam kebaktian ini bersama-sama. Saya mohon supaya kalian cinta akan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan memberikan kita iman mengalahkan dunia ini. Maka judul daripada khotbah kita ini adalah Allah di atas segala-galanya. Allah di atas segala-galanya. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Itulah Allah di atas segala-galanya. Itu yang kita sembah. Di dalam Yesaya 40 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Allah di atas segala-galanya. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan cacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Tidak ada, karena dari dia semua. Dia adalah penasihat ajaib. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Ayat 16. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satuannya tidak mencukupi bagi korban bakaran. 17. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Bahkan dikatakan manusia seperti tidak ada. Tadinya mulai dari apa? Manusia itu seperti setitik air dalam timba. Lebih kecil lagi seperti sebutir debu pada neraca. Lebih kecil lagi tidak ada. Kita tidak bisa membanggakan diri. Allah kita adalah Allah yang maha dahsyat. Yesus Kristus yang menciptakan semuanya. Raja Daud katakan dalam Mazmur 103 ayat yang ke-14 sampai dengan 18. Saya bacakan. Apa kata Daud mengenai Allah kita? Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuh. Daud mengatakan, Tuhan ingat kita ini debu, manusia ini seperti debu aja. Ya. 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi kita ini seperti bunga rumput. Ya. Hari ini berkembang, nanti ditiup angin, patah kemudian kering. Tidak ada lagi, hilang. Itulah manusia itu. Ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia. Yang penting kita takut akan Tuhan. Maka kasih Tuhan kepada kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan keadilannya bagi anak cucu. Jadi bagi anak cucu kita juga diberkati. Kasih setia Tuhan kepada kita dan anak cucu kita. Kalau kita takut akan Tuhan. Karena dia adalah segala-galanya. 18. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan firman-Nya. Jadi kalau kita berpegang pada firman Tuhan dan selalu melakukan firman Tuhan, maka kasih setia Tuhan akan tetap bagi kita dan anak cucu kita sampai selama-lamanya. Itu kasih setia Tuhan. Maka jangan sekali-kali kita membanggakan diri. Di dalam Yesaya 40 ayat 26 dikatakan, Yesaya 40 ayat 26. Tuhan bilang, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalinya, satu pun tiada yang tidak hadir. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Dan Tuhan yang menciptakan semua malaikat. Ya, kalau dia memanggil semua malaikat datang. Tidak ada satu pun yang tidak datang. Karena dia yang menciptakan malaikat. Dia yang maha kuasa. Di dalam Roma pasal 11 ayat 32 sampai dengan 36. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Semua keputusan Allah tidak bisa diselidiki. Jalan Tuhan juga kita tidak tahu.
Allah kita luar biasa. Ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Tidak ada. Dia adalah penasihat dari segala penasihat. Ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Tidak ada. Dia segala-galanya. Dia yang berikan pada kita. Nggak bisa kita menggantikannya. Nggak bisa. Semua daripada dia. Ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala-galanya dari Yesus, oleh Yesus dan kepada Yesus. Bagi Yesus kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Itu dia. Allah kita Yesus Kristus. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Wahyu 12 ayat 7 dan 8 dan 9. Perhatikan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Jadi itu Lucifer, itu iblis, ya. Itu berperang melawan dengan Tuhan. Mereka berontak kepada Tuhan. Itu Lucifer, itu iblis. Berontak kepada Tuhan. Terjadi perang di surga. Ya. Antara malaikatnya Lucifer, iblis, dengan malaikatnya Tuhan. Mereka kalah. Mereka diusir dari surga. Tidak ada lagi tempatnya di surga. Karena mereka berontak kepada Allah. Berontak pada Tuhan Yesus. Maka malaikatnya Tuhan Yesus mengaluhkan mereka. Lalu mereka dibuang ke bumi. Ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis dan semua malaikatnya dilemparkan ke bumi. Makanya bumi ini penuh dengan iblis, penuh dengan roh jahat, kuasa kegelapan, karena dibuang dari surga. Mereka tadinya dia pelayan Tuhan, tapi mereka berontak pada Tuhan. Jadi Lucifer itu tadinya malaikat Tuhan, malaikat pujian penyembahan, paling agung dia. Tapi karena dia sombong, dia mau sama dengan Allah. Dia mau sama dengan Allah. Maka Tuhan marah sekali kepada dia. Dan dia pun berontak kepada Tuhan. Seperti karena malaikatnya Tuhan mengikut dia. Ya. Lalu malaikat Tuhan berperang dengan iblis Lucifer itu dan malaikatnya. Kalah mereka. Mereka kalah di surga. Lalu dibuang ke bumi. Nah, itulah sebabnya bumi ini penuh dengan roh jahat, kuasa kegelapan. Itu dia, ya. Mari kita lihat tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah di atas segala Allah, yang menciptakan langit dan bumi. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya Yesus bersama dengan Allah. Firman Yesus itu adalah Allah. Dikatakan ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dan segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Langit dan bumi Tuhan Yesus ciptakannya. Kalau tidak ada dia, tidak ada ciptaan. 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita ini menjadi diperanakan dari Allah. Kita pewaris dalam surga. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini dia. Jadi firman itu adalah Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Maka dikatakan di dalam Injil Matius 1 ayat 18. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Bahwa pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Dan Yesus itu adalah dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi Yesus yang ada dalam kandungannya Maria itu adalah dari Roh Kudus. Yesus dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus menjadi manusia, itulah Yesus. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itulah Yesus. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus adalah Immanuel yang menyertai kita. Allah beserta dengan kita. Kalau kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah selalu beserta dengan kita. 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi Yesus itu bukan hasil daripada hubungan antara Yusuf dengan Maria, bukan. Sebelum Yusuf kawin dengan Maria, Maria sudah hamil. Nah, hamilnya Maria itu dari Roh Kudus. Jadi Yesus itu dari Roh Kudus, sedangkan Allah adalah Roh Kudus. Allah itu roh. Jadi Allah menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Itulah Tuhan kita. Itu Allah kita di atas segala-galanya. Kita bersyukur kita punya Allah di atas segala-galanya. Lukas 1 ayat 30. Iya, dengar baik-baik. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 35. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan 35. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaan Tuhan Yesus tidak akan berkesudahan sampai selama-lamanya. Masuk surga sampai selama-lamanya. 34. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Yesus adalah kudus, anak Allah. Lukas pasal 24 ayat 6, 7 dan ayat 8. Yesus bangkit dari kematian karena dia Allah, bukan manusia. Sesudah Yesus disalibkan, mati, dikubur, Yesus bangkit dari kematian. Tuh, dikatakan di Lukas 24 ayat 6, 7 dan 8. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuh. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Yesus sudah katakan kepada murid-murid bahwa Yesus akan disalibkan, mati, dikuburkan, tapi hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Kenapa dia bangkit? Karena dia Allah, dia bangkit. Dia adalah Allah, Allah kita di atas segala-galanya. Lukas 24 ayat 50 dan 51. Lukas 24 ayat 50 dan 51. Yesus naik ke surga. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi Yesus sesudah bangkit kematian, Yesus memberkati mereka, lalu Yesus terangkat ke surga. Karena dia adalah Allah. Dia naik ke surga, rumah Bapa. Ya, naik ke surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1, 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 1, 2 dan 3. Rumah Bapa. Ya, tentang rumah Bapa itu surga. Dia naik ke surga, pergi ke rumah Bapa. Ayat 1, 2 dan 3.
Tuhan Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita umatnya. Kita yang percaya terima Yesus, Tuhan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita di surga. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Itulah saya sampaikan tentang Tuhan kita Yesus Kristus, Allah di atas segala-galanya. Tuhan langit dan bumi yang menciptakan segala-galanya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang punya langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Kita punya Tuhan Yesus Kristus adalah pemilik surga. Dia akan datang nanti untuk mengangkat kita semua masuk ke surga, hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Maha Baik. Mari kita berdoa dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman-Nya. Bapa, terima kasih untuk firman-Firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami mengenai Allah kami adalah Allah segala-galanya. Dia yang menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Kepadanya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Yesus Kristus, Dia sudah naik ke surga, kemudian menyediakan tempat bagi kita di surga, dan Dia akan datang kembali nanti untuk mengangkat kita ke surga, supaya di mana Yesus ada di situ kita berada. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus Kristus. Maka saat ini juga kita akan masuk dalam perjamuan kudus, supaya kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus sebagai tanda bahwa kita menjadi satu dengan Yesus. Ya, dalam nama Tuhan kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus pimpin kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita perhatikan tentang perjamuan kudus dalam Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 58. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. 358. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang dimakan oleh nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Itulah kata-kata Tuhan Yesus mengenai perjamuan kudus. Makanya kita akan bersama-sama berdoa untuk perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk semua roti dan anggur ini yang Kau telah sediakan bagi kami sebagai alat perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, berkatilah Tuhan roti dan anggur ini. Mohon Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri memecah-mecahkan roti dan anggur ini menjadi pecahan-pecahan untuk alat perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, tumpangkan tangan atas roti dan anggur ini. Mohon Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan semua roti dan anggur ini. Urapi semua roti dan anggur ini dengan urapan Roh Kudus menjadi maha kudus, sehingga roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus yang kami akan makan dan minum sebagai tanda persatuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan, angkatlah cabikan daripada roti di tangan kanan. Angkat ke atas. Inilah cabikan daging Tuhan Yesus, cabik-cabik karena dosa kita.
tubuh Tuhan Yesus telah dihancurkan untuk kita, dan kita akan makan tubuh Yesus, tubuh kemuliaan ini, dan tubuh kita akan menjadi satu dengan tubuhnya Tuhan Yesus, dan tubuh kita yang lemah dan sakit-sakitan menjadi sembuh dan kuat. Dan pada saat Tuhan datang di awan-awan, maka tubuh kita akan diubah Tuhan menjadi tubuh kemuliaan, dan kita akan diangkat bertemu Tuhan di angkasa. Inilah tubuh Yesus. Mari kita makan tubuh Yesus bersama-sama dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkatlah darah Tuhan Yesus di tengah kananmu. Angkat darah Tuhan Yesus di tengah kananmu. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan untuk banyak orang, untuk pengampunan banyak orang. Darah adalah nyawa. Ini nyawa Yesus akan menjadi satu dengan darah kita, satu dengan nyawa kita. Jadi darah Yesus menjadi satu dengan darah kita, nyawa Yesus menjadi satu dengan nyawa kita. Adalah covenant, sehidup semati dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Yesus ke atas, dan mari kita berdoa. Kita minum bersama-sama darah Yesus. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minum darah Tuhan Yesus ini. Haleluya, haleluya. Darah Yesus akan menjadi satu dengan darah kami, sehingga nyawa Yesus menjadi satu dengan nyawa kami. Kuasa darah Yesus akan menghancurkan iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan. Kuasa darah Yesus akan menyembuhkan segala penyakit kami. Kuasa darah Yesus Kristus akan membawa kami masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru. Mari kita minum darah Yesus Kristus dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami sudah ikut perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Yesus, dan kami menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Kami jadi pewaris kerajaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami minta padamu Tuhan, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus. Sesudah kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kami rindu sekali dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menolong kami, memulihkan kami, memberikan kami kuasa di saksi Kristus. Roh Kudus menyembuhkan kami yang sakit. Roh Kudus mengubah kami jadi manusia lain berhasil. Roh Kudus berikan kami tenaga dan kuasa di saksi Kristus. Angkat kedua tanganmu ke atas, berharap pada Tuhan Yesus. Pusatkan hati pikiran pada Tuhan Yesus Kristus. Ulah pemalam-lama. Iya, mintalah Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Mari kita minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Minta semua. Katakan, Tuhan Yesus, penuhi saya dengan Roh Kudus, urapi saya dengan Roh Kudus. Oh Yesus, kami semua angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus-Mu, turun membaptis, mengurapi kami semua dengan urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Illa pamalam kata-kata, illa pamalam itu imparkosan ma, illoi pamalamna, illa pamalam kata-kata nama, uram tanama, hosana hosana, illa nene pamalamna, ram pamalam imparkosan ma, illa pamalam itu pamalam, hosana, haleluya ma, ram pamalam itu imparkosan, illa nama, haleluya, hosana hosana hosana, haleluya haleluya, haleluya haleluya, haleluya haleluya. Amin. Mari kita tetap kita angkat tangan ke atas. Kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Karena berkat Tuhan jadikan kita kaya, supaya tidak akan menambahinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, memberikan kita kemenangan yang hilang gemilang, mengubah kita di manusia lain, memberikan kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha. Haleluya, 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 haleluya. Elapa malama katakan tada nama, rimpala makan tumpah, ulia santa dan malama. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang Esa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom lehim. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Haleluya.